Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa SMP kelas 7 bersama sahabat Matematika Channel dalam sajian spesial buat kalian, yaitu serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7, yang pada episode keempat ini kita akan membahas 6 soal yang di dalamnya adalah soal-soal seputar bangun datar dan juga hubungan antar sudut. Nah, maka dari itu mari kita siapkan pikiran, hati dan diri untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian pembahasan berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, bila kalian ingin mendukung perkembangan channel ini agar memberikan manfaat bagi kalangan luas, silahkan di subscribe. Jika belum, juga tekan tombol loncengnya. Kemudian like, komen yang positif, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Yuk, selengkapnya kita ikuti sajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai pembahasan soal kita. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang PQ 15 cm, RS 9 cm, maka luas trapesium adalah titik. Penyelesaian. Segitiga QTR adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di T. Sedangkan diketahui bahwa sudut TQR 45 derajat. Sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau sudut QTR adalah siku-siku, artinya 90 derajat. Dan TQR 45 derajat, akibatnya sudut TRQ atau QRT adalah 45 derajat juga. Karena segitiga QTR memiliki dua buah sudut yang sama besar, artinya bahwa segitiga QTR ini adalah segitiga sama kaki. Sehingga TR sama dengan TQ. Lebih lengkapnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Selanjutnya, untuk menghitung luas trapesium, kita harus tahu berapa tinggi trapesium. Dalam hal ini, tinggi trapesium adalah PS atau TR. Sedangkan TR sama dengan TQ. Berapa TQ? TQ adalah PQ dikurangi PT. Kita tulis TR, perhatikan di sini TR sama dengan TQ sama dengan PQ dikurangi PT. PT akan sama dengan SR karena TR sejajar PS. SR telah diketahui 9,
dan PQ adalah 15. Kita substitusikan sama dengan 15 dikurangi 9, hasilnya 6 cm. Ini artinya bahwa tinggi dari trapesium adalah 6 cm. Nah, sekarang kita bisa menghitung luas dari trapesium PQRS. Luas trapesium dirumuskan A plus B dikali T per 2 atau setengah dalam kurung A plus B dikali T. Yang mana A dan B ini adalah sepasang sisi yang sejajar, sedangkan T adalah tinggi trapesium. Sepasang sisi yang sejajar adalah RS dan PQ, yaitu 9 dan 15. T-nya baru saja kita dapatkan, yaitu 6 cm. Kita substitusikan, luas sama dengan dalam kurung 9 ditambah 15 dikali 6 per 2. Sama dengan 24 kali 6 per 2, hasilnya 72 cm persegi. Jawaban yang benar adalah option D. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. I1, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. I2, sepasang sudut berhadapan sama besar. I3, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. I4, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Pernyataan yang merupakan sifat layang-layang adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita cek satu persatu. I1, I2, I3, dan I4 masing-masing ini sifat dari bangun apa? I1, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Ini adalah sifat dari persegi panjang dan jajar genjang. Jadi pada persegi panjang dan jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang. I2, sepasang sudut berhadapan sama besar. Hanya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini merupakan sifat dari layang-layang. Kalau belah ketupat, itu ada dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang juga dua sudut berhadapan sama besar. Kalau layang-layang hanya satu pasang sudut. I3, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar segi 4 yang diagonalnya saling berpotongan tegak lurus adalah yang pertama persegi, yang kedua adalah belah ketupat, yang ketiga layang-layang. Jadi I3 adalah sifat dari persegi, belah ketupat, dan layang-layang. Kalau jajar genjang itu tidak harus berpotongan tegak lurus. Demikian juga persegi panjang tidak harus berpotongan tegak lurus, tapi sekedar berpotongan di tengah-tengah. I4, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Artinya berpotongan di tengah-tengah. Itu bisa terjadi pada persegi, bisa terjadi pada persegi panjang, bisa terjadi pada belah ketupat, bisa terjadi pada jajar genjang, tetapi tidak terjadi pada layang-layang. Sehingga I4 adalah sifat dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, dari I1 sampai I4 ini, sifat yang dimiliki oleh layang-layang adalah I2 dan I3. Jawaban yang benar adalah option B. Oke? Kita lanjutkan ya. Soal nomor 19. Diketahui segitiga XYZ. Jika besar sudut X sama dengan 30 derajat,
besar sudut Y sama dengan 120 derajat, maka nama yang paling tepat untuk segitiga XYZ adalah A. Segitiga lancip sembarang, B. Segitiga tumpul sembarang, C. Segitiga lancip sama kaki, D. Segitiga tumpul sama kaki. Penyelesaian berarti ini memberi nama segitiga berdasarkan tinjuan sudut sekaligus tinjuan sisi. Mari kita periksa untuk segitiga XYZ yang telah diketahui sudut X sama dengan 30 derajat dan sudut Y sama dengan 120 derajat. Kita lengkapi sudut yang ketiga, yaitu sudut Z yang belum diketahui. Gunakan sifat sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat, sehingga sudut Z adalah sisa dari 180 derajat dikurangi dua sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut Z sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung 30 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya sudut Z adalah 30 derajat. Nah, dengan demikian dikarenakan segitiga XYZ memiliki sepasang sudut yang sama besar, berdasarkan sifat segitiga bahwa apabila ada suatu segitiga yang memiliki sepasang sudut yang sama besar, maka jika ditinjau dari sudut pandang sisi segitiga, dia termasuk segitiga sama kaki. Karena salah satu sifat dari segitiga sama kaki adalah memiliki sepasang sudut alas yang sama besar. Sehingga dalam hal ini sudut X dan sudut Z sama dengan 30 derajat ini merupakan sudut-sudut alas dari segitiga sama kaki XYZ. Jadi nama segitiga XYZ dari tinjuan sisi adalah segitiga sama kaki. Berikutnya untuk nama segitiga XYZ dari tinjuan sudut, bahwa berdasarkan tinjuan sudut-sudutnya segitiga dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu segitiga lancip jika ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Dan segitiga tumpul ketika salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Di sini segitiga XYZ salah satu sudutnya adalah sudut Y yang besarnya 120 derajat. 120 derajat termasuk jenis sudut tumpul. Artinya bahwa segitiga XYZ salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut Y sama dengan 120 derajat. Maka nama segitiga XYZ berdasarkan tinjuan sudut adalah segitiga tumpul. Nah, dengan demikian nama segitiga jika digabungkan dari tinjuan sisi dan tinjuan sudut, nama yang tepat adalah segitiga tumpul sama kaki. Jawaban yang bersesuaian adalah option D. Itu ya. Jadi kalian harus paham nama-nama segitiga berdasarkan tinjuan sudut dan juga berdasarkan sisi serta sifat-sifat dari segitiga-segitiga tertentu. Misalnya segitiga sama sisi itu punya sifat khusus, segitiga sama kaki punya sifat khusus. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun pada gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama. Menghitung keliling suatu bangun berarti kita menjumlahkan semua ukuran
yang membatasi dari bangun yang dimaksud. Dalam hal ini kita harus menjumlahkan garis tegak ini 15 cm, kemudian ditambah 10, ditambah 8, kemudian ditambah segmen garis ini belum tahu, ke bawah ini juga belum tahu, tambah lagi ini belum tahu, ke atas ini 12, dan mendatar ini kita belum tahu ukurannya. Nah, untuk menyelesaikan gambar yang seperti ini, kita harus punya trik ya. Caranya bagaimana? Perhatikan, untuk ruas garis yang memungkinkan bisa digeser, maka kita buat garis bantu seolah-olah garis bantu ini sebagai geserannya. Nah, kita buat garis bantu di sini. Untuk apa ini? Untuk mengetahui ukuran dari ini. Berapa ini? Caranya bagaimana? Lihat di samping ini. Ini adalah 15 cm, sedangkan sebelah kanan ini 8 cm. Maka ukuran ini adalah 15 dikurangi 8 sama dengan 7 cm. Dengan kita tahu ukuran segmen garis ini 7 cm, maka kita bisa menghitung segmen garis ini. Yang tegak ini dan ini. Yaitu dari 12 cm sampai di sini dikurangi 7, maka masih tersisa 5 cm. Kalau di sini 5 cm, maka yang sebelah kanannya juga 5 cm. Nah, sekarang untuk garis-garis yang tegak, kita sudah bisa menghitung panjangnya. Lalu bagaimana yang mendatar? Yang mendatar yang bawah jelas 10, yang atas bagaimana? Yang atas mendatar ini. Segmen garis ini, ditambah ini, ditambah ini. Untuk memudahkan dua segmen garis mendatar ini, nanti kita geser di sini. Dan segmen garis dari sini, yang 7 cm ini, kita geser untuk menyambung di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Sehingga 7 cm ini kita sambungkan di sini dengan 8 cm akan sama dengan 15 cm. Kemudian dua ruas garis yang di bawah ini kita sambungkan di sini. Kemudian kita sambungkan lagi yang sudah ada di atas ini. Keseluruhan panjangnya akan sama dengan 10 cm. Yang tidak bisa kita geser adalah 5 cm dan 5 cm. Yang lain sudah kita geser. Dua ruas garis datar sudah kita geser di sini. Garis tegak yang 7 cm ini sudah kita geser di sini. Sementara yang 5 dan 5 ini tidak bisa kita geser. Maka untuk menghitung kelilingnya adalah sebagai berikut. Keliling sama dengan 2 dikali 15 adalah 15 yang sebelah kiri ini ditambah 15 yang sambungan 8 dan 7. Kemudian 2 kali 10 adalah 10 yang bawah dengan sambungan ruas garis yang sudah ada di atas ini dengan dua ruas garis yang kita sambung dan kita angkat ke atas ini. Sama dengan 10, maka 2 kali 10. Yang belum terhitung adalah 5 dan 5, maka kita tambahkan 2 dikali 5. Yang 7 ini tidak perlu kita perhitungan tersendiri karena apa? Sudah kita sambungkan dengan 8 menjadi 15. Yang ini juga tidak kita hitung lagi karena kita memang nggak tahu ukurannya. Tetapi ketika kita sambung dengan ini, kita tahu bahwa keseluruhan ini adalah sama dengan 10. Gitu caranya ya. Kalau menghitung keliling bangun yang bangunnya sudah buat lekukan-lekukan, kita geser segmen-segmen garis yang bisa digeser keluar untuk disambungkan dengan sisi yang paling luar, tapi yang tidak tetap di dalam kita jumlahkan sebagai penambah tersendiri sebagaimana 5 dan 5 ini. Nah, hasilnya sama dengan 30 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 60 cm. Jadi, keliling bangun pada gambar adalah 60 cm. Jawaban yang benar adalah option A. Kalian bisa lihat tayangan video di playlist
soal SMP kelas 7 semester 2 di channel ini. Di sana sudah kita bahas soal-soal bangun datar yang cukup representatif karena variasinya cukup banyak, dan soal-soal model ini juga sudah kita bahas di sana. Hanya mungkin bentuknya dan posisinya yang agak berbeda. Silahkan menjelajah di channel ini di playlist yang kita sampaikan tadi. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 21, besar sudut 5/9 putaran adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, ingat, sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kalau 5/9 putaran, berarti tinggal kita kalikan 5/9 dikali sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. 360 derajat dibagi 9 adalah 40. 5 dikali 40 hasilnya adalah 200 derajat. Jadi sudut 5/9 putaran adalah 200 derajat. Jawaban yang benar adalah option D. Cukup mudah ya. Kalau sekian per sekian sudut lurus ya kalikan 180 derajat. Kalau sekian per sekian sudut siku-siku ya kalikan 90 derajat. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Satu soal lagi. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, nilai dari Y plus 10 derajat adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar dengan seksama. Di sini ada dua buah sudut. Yang pertama adalah sudut yang dinyatakan dalam bentuk aljabar 5Y min 55 derajat. Yang kedua sudut yang sudah diketahui nilai pastinya yaitu 25 derajat. Kedua sudut ini membentuk sudut siku-siku, sehingga hubungan keduanya merupakan dua sudut yang saling berpenyiku. Sifatnya adalah ketika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. 5Y dikurangi 55 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 90 derajat. Negatif 55 derajat ditambah 25 derajat adalah negatif 30 derajat. Kemudian kita pindah ke ruas kanan untuk negatif 30 derajat menjadi plus. Kita sederhanakan ruas kanan sehingga kita dapatkan 5Y sama dengan 120 derajat. Y adalah 120 derajat dibagi 5 sama dengan 24 derajat. Yang ditanyakan nilai dari Y plus 10 derajat. Nilai Y kita ganti dengan yang kita peroleh yaitu 24 derajat. Sehingga nilai Y plus 10 derajat sama dengan 24 plus 10 derajat. Hasilnya adalah 34 derajat. Jawaban yang sesuai adalah C. Jadi di sini kata kuncinya adalah hubungan kedua sudut adalah berpenyiku yang ketika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Kemudian kita selesaikan dengan kaidah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kita dapatkan nilai Y. Nilai Y kita substitusikan ke bentuk aljabar yang dikehendaki yaitu Y plus 10. Kita dapatkan nilai yang diinginkan. Oke, 6 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan pencerahan, dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan serial soal-soal PAT ini pada tayangan berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel, channel pembelajaran yang keren, teman belajar untuk hebat dalam prestasi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.